Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta live Zoom, atau yang biasa kita sebut Bapak Ibu ini sebagai sahabat tazkiyah. Ya, kenapa kita sebut sahabat? Karena kita ingin tazkiyah ini menjadi sahabat perjalanan ibadah Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah berbicara tentang sahabat, maka kesannya itu dekat, ya, seperti sosok saudara, seperti adik dan kakak, seperti bapak dan anak. Jadi sangat dekat, tidak ada sekat yang ada di antaranya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tentang masalah aturan, ya. Jadi pentingnya memahami aturan selama di Masjidil Haram, karena banyak kasus, banyak masalah yang terjadi ketika kita tidak memahami betul aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi, dan kita sebagai jemaah apabila itu di luar dari kendali kita dan kita tidak tahu, maka bisa saja menjadi sanksi atau boleh jadi berujung pada deportasi atau kurungan, ya, seperti itu. Sehingga untuk lebih jelasnya kita akan membahas tuntas memahami aturan selama di Masjidil Haram bersama pemateri kita, Ustadz Haji Adnan Syahrudin SPDI MPH. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Haji Adnan untuk menyampaikan materinya sore hari ini. Kami persilakan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan pesantren haji Indonesia atau seminar haji tazkiyah, meskipun di tengah kondisi cuaca yang kurang bagus, ya, khususnya yang berada di wilayah Makassar dan sekitarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat tazkiyah dimanapun Anda berada, tema kita hari ini adalah membahas tentang pentingnya kita memahami aturan selama di Masjidil Haram. Recording in progress. Ayo lanjut saja Pak Said slide-nya. Kenapa ini penting? Karena sebagaimana yang kita pahami bersama, Masjidil Haram itu adalah tempat di mana tempat berkumpulnya sekian banyak orang dari berbagai negara untuk melaksanakan ritual atau prosesi ibadah umrah. Jadi, Masjidil Haram itu adalah tempat berkumpulnya jutaan umat muslim untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan umat muslim yang datang ini itu datang dari berbagai negara. Makanya disitulah kemudian pengelola Masjidil Haram, khususnya Masjidil Haram yang ada di Tanah Suci Mekah, Masjidil Haram Mekah, itu sudah membuat berbagai macam aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung, yang tujuannya adalah demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan tidak mengganggu ibadah jemaah yang lain. Nah, apabila ada jemaah yang melanggar dari aturan-aturan tersebut, maka sanksinya itu akan sangat berat. Sanksi yang pertama bisa saja diberikan peringatan, kemudian dipanggil menghadap ke kantor askar atau ke kantor polisi. Selanjutnya bisa saja terjadi penahanan, atau bahkan bisa saja ada yang diberikan sanksi berupa deportasi. Nah, kalau sampai ada yang dideportasi, maka bapak-bapak, ibu-ibu harus paham bahwa mereka yang dideportasi itu akan dilarang memasuki Arab Saudi itu selama 10 tahun berturut-turut. Tidak boleh masuk ke negara Arab Saudi selama 10 tahun berturut-turut dengan memakai visa apapun. Jadi sanksinya itu akan sangat berat. Seperti apa aturan yang terbaru dari kerajaan Arab Saudi, khususnya terkait dengan Masjidil Haram Mekah, ya.
Yang pertama adalah larangan melakukan ritual keagamaan yang tidak sesuai dengan syariat. Ini penting untuk kita pahami karena jangan sampai praktek-praktek yang selama ini diterapkan di negara-negara kita ini, biasa itu kan masih banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa orang yang ada di daerah, dan sesungguhnya praktek itu tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Seperti misalnya praktek-praktek sihir dan yang lainnya, dan itu semua bisa berujung kepada kesyirikan. Maka praktek-praktek yang biasa dilakukan itu jangan sampai dibawa ke tanah suci. Kenapa? Karena itu akan sangat mempengaruhi kualitas ibadah kita. Di Masjidil Haram itu harus kita pahami bahwa semua bentuk ibadah yang dilakukan itu harus sesuai dengan ajaran syariat yang berlaku. Harus sesuai dengan ajaran syariat yang berlaku dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, larangan melakukan akad nikah. Jadi, yang kedua, larangan melakukan akad nikah. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, khususnya cabang Provinsi Mekkah Al-Mukarramah, sudah menyampaikan bahwa akad nikah itu tidak diperbolehkan dilakukan di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, khususnya bagi warga negara Indonesia yang datang menggunakan visa haji ataupun visa umrah. Kenapa? Karena di kita ini terkadang ada yang ingin berangkat umrah, ada yang ingin berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan pernikahan di sana. Maka ingat Ki, sekarang ini sudah ada pengumuman dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, cabang Provinsi Mekkah Al-Mukarramah, yang menyampaikan bahwa akad nikah tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Hal ini berlaku demi menjaga fokus utama dari jemaah tersebut, bahwa jemaah tersebut berada di tanah suci. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji. Jadi larangan ini diberlakukan untuk untuk menjaga fokus dari setiap jemaah yang berada di tanah suci. Yang ketiga, larangan membentangkan bendera, sertifikat, piagam badal, spanduk, atau banner. Jadi ini juga sangat penting untuk kita pahami ya, bahwa sekarang ini ada larangan yang sangat ketat terkait dengan membentangkan bendera, spanduk, atau banner di Masjidil Haram. Bahkan terkadang ada istilah sertifikat badal, apakah itu badal umrah ataupun badal haji. Jangan sampai ada yang melaksanakan, ada yang membadalkan keluarganya, ada yang membadalkan orang lain, kemudian mereka mempunyai sertifikat dari pelaksanaan badal itu, dan selanjutnya mereka sambil memegang sertifikat itu kemudian berfoto di depan Baitullah. Ingat, hal ini sangat dilarang di Masjidil Haram, dan apabila ini ketahuan atau kedapatan, maka itu sanksinya akan sangat berat. Kenapa itu diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Ini demi menjaga kesakralan Masjidil Haram itu sendiri. Ingat Ki, Masjidil Haram adalah masjid yang suci. Ingat Ki, bahwa Baitullah itu adalah tempat kita untuk melakukan tawaf, tempat kita untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, tempat kita untuk mentobati segala dosa-dosa kita, tempat kita untuk memanjatkan segala doa-doa yang ingin kita panjatkan. Maka jangan sampai kesakralan itu kemudian ternodai dengan hal-hal yang sifatnya politisi, misalnya dengan cara membentangkan bendera partai politiknya. Misalnya ada yang terkadang foto sambil membawa calon yang didukungnya,
atau kemudian ada juga yang membentangkan spanduknya, ada juga yang membentangkan sebagaimana tadi yang disebutkan di awal bahwa membentangkan sertifikat badannya, yang tujuannya sebenarnya itu adalah tujuan bukan untuk beribadah, hanya tujuan untuk dikenal, tujuan dan sebagainya dan yang lainnya. Maka setiap jemaah di Masjidil Haram itu sudah harus memahami bahwa mereka tidak boleh membawa atribut-atribut apapun itu yang bisa menimbulkan kesan atau perpecahan atau mengganggu kekhusyuan ibadah dari jemaah lain. Selanjutnya, yang keempat, larangan mengambil barang temuan. Jadi ada larangan mengambil barang temuan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di tanah suci, ingat terkadang kita diuji dengan berbagai macam hal. Salah satu ujian yang bisa diberikan kepada kita adalah kita menemukan barang-barang temuan di sekitar kita. Apakah kita menemukan dompet? Apakah kita menemukan benda-benda berharga yang lainnya? Ingat, itu tidak boleh kita ambil dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika kita berada di tanah suci, bukan hanya ketika kita berada di Masjidil Haram, dimanapun kita berada, kita tidak boleh mengambil barang temuan itu. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan itu? Ketika kita misalnya sementara berada di Masjidil Haram, sementara berada melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, kemudian kita menemukan barang yang tercecer. Yang kita lakukan adalah kita mengambil, tapi tidak untuk disimpan sebagai barang pribadi. Kita ambil, kita simpan, kemudian kita serahkan kepada petugas keamanan yang berwenang di Masjidil Haram itu. Nah, ini juga penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk dipahami bahwa apabila bapak-bapak, ibu-ibu merasa kehilangan sesuatu di Masjidil Haram, ada yang kehilangan HP misalnya, ada yang merasa kehilangan tas misalnya, yang harus Anda lakukan adalah silahkan melapor ke petugas keamanan. Nanti petugas keamanan itu akan membawa bapak-bapak, ibu-ibu ke satu tempat yang kalau di bandara kan namanya lost and found. Akan dibawa ke sana. Nah, di sana itu kita akan disuruh melihat barang-barang yang ada di sana, apakah yang ada di sana itu termasuk dari salah satu milik kita. Selanjutnya yang kelima, larangan merokok di area Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu, ingat sekali lagi, ini bagi bapak-bapak, ibu, bapak-bapak yang masuk kategori ahli hisab. Wah, ahli hisab itu adalah istilah bagi mereka yang suka merokok. Merokok tidak dilarang di sana. Di tanah suci itu merokok bukanlah sesuatu yang dilarang, akan tetapi kita harus mengetahui di mana tempat yang diperbolehkan dan di mana tempat yang dilarang untuk merokok. Merokok di area Masjidil Haram dan sekitarnya itu sangat-sangat dilarang. Jadi di area Masjidil Haram dan sekitarnya itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk merokok, baik di area yang terbuka maupun di area yang tertutup. Jadi merokok di area Masjidil Haram dan sekitarnya itu sangat-sangat dilarang, baik di area yang terbuka maupun di tempat yang tertutup. Larangan ini tentunya bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kualitas udara di area masjid. Kebersihan dan kualitas area di Masjidil Haram itu sangat diperhatikan oleh pengelola Masjidil Haram. Terkadang bagi jemaah yang sering berangkat ke tanah suci, pasti sering melihat ada petugas yang membawa dupa
ya, semacam dupa. Ini sekali lagi, ini bukan dupa sebagaimana yang kita pahami di istilah kita, orang Indonesia, dupa dibakar dengan tujuan sesajen dan sebagainya. Di sana itu dilakukan untuk menjaga kualitas udara di area masjid. Makanya kalau kita masuk, itu aromanya sangat-sangat khas. Ada memang aromanya Masjidil Haram itu yang sangat khas dan itu sangat dijaga. Dan salah satu giat untuk menjaga itu adalah dengan cara memberlakukan larangan merokok di area Masjidil Haram dan sekitarnya, apakah itu di area yang terbuka maupun di tempat yang tertutup. Yang selanjutnya yang keenam, larangan merusak, mengambil bagian-bagian kain kiswa Ka'bah. Ini pernah viral, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini pernah viral di mana ada jemaah waktu itu dia melaksanakan ibadah haji, cuma saya lupa tahunnya ya. Ternyata jemaah ini itu menggunting sudutnya kiswa Ka'bah itu. Jadi jemaah ini menggunting bagian sudut kiswa Ka'bah dan akhirnya ketahuan oleh askar atau petugas keamanan Masjidil Haram. Ingat Ki, bahwa Masjidil Haram itu setiap sudutnya tidak ada yang luput dari pantauan CCTV. Setiap sudutnya itu tidak ada yang luput dari pantauan CCTV. Maka semua kegiatan-kegiatan kita sesungguhnya di sana itu diawasi oleh petugas keamanan. Olehnya itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di tanah suci, jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan. Jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar larangan yang sudah diberlakukan oleh pengelola Masjidil Haram. Termasuk adalah jangan sampai ada yang berulang lagi menggunting itu sudutnya kain kiswa Ka'bah. Waktu itu sepengetahuan kami, jemaah yang melakukan itu akhirnya diambil oleh petugas, kemudian itu sempat tertahan di tanah suci, dalam istilahnya ditahan ya, selama beberapa waktu. Yang ketujuh, selanjutnya, selama berada di sana, ada larangan yang harus juga kita pahami tentang membuang sampah di area Masjidil Haram. Jadi, kita selama berada di tanah suci, salah satu tanggung jawab kita adalah kita bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya ini masjid. Jadi kebersihan masjid itu sesungguhnya tidak hanya menjadi tanggung jawabnya petugas kebersihan, tidak hanya menjadi tanggung jawabnya pengelola Masjidil Haram, namun kita juga sebagai umat Islam yang datang berkunjung ke sana, kita pun sesungguhnya itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dari setiap sudut, dari setiap areanya Masjidil Haram itu. Bukankah di dalam agama kita ada satu istilah yang sudah sering kita dengarkan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Maka kita berada di tanah suci, kita berada di Masjidil Haram, mari kita menjaga kebersihannya Masjidil Haram itu. Jangan sampai kita mencemari Masjidil Haram itu. Jangan sampai kita mengotori Masjidil Haram itu, masjid yang sangat suci ini, dengan cara membuang sampah bukan pada tempatnya. Bahkan di tanah suci itu terkadang ada jemaah yang mengatakan, Ustaz, hilang sandalku, Ustaz, hilang nih alas kakiku. Kenapa hilang? Sesungguhnya tidak ada yang mengambil itu. Sesungguhnya insya Allah sandal, alas kaki, sepatu itu tidak diambil. Namun karena dia jemaah itu dia simpan sandal itu bukan pada tempatnya. Padahal di sana kan sudah ada tempat penyimpanan, ada lemari, ada ini. Tapi dia simpan begitu dia masuk, dia ingat kebiasaannya ketika berada di kampung halamannya. Dia masuk, dia simpan sandalnya di depan pintu, itu pasti sudah tidak ada. Kenapa? Karena itu
dibersihkan, dibersihkan oleh petugas yang berada di sana. Yuk lanjut. Nah, olehnya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kami ingatkan, perlu kami sampaikan bahwa ketika kita berada di Masjidil Haram Mekah, ketika kita berada di Masjidil Haram Madinah misalnya, maka tugas kita sebagai umat Islam adalah menjaga dan merawat Masjidil Haram yang suci ini agar ibadah kita, ibadah setiap jemaah yang berada di sana itu bisa berlangsung khusyuk dan tenang, dan insya Allah kembali ke tanah suci, kembali ke tanah air, mereka mendapatkan pahala haji yang mabrur atau umrah yang makbulah. Sekian sebagai pengantar diskusi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari Ustaz Adnan. Kita kembali membuka sesi tanya jawab. Tadi sudah diantarkan materinya. Ada beberapa poinnya yang disampaikan terkait dengan larangan-larangan ya atau aturan yang berlaku selama di Masjidil Haram. Tentu ini menjadi bekal kita buat para calon tamu Allah ya, para calon jemaah haji maupun jemaah umroh untuk selalu memperhatikan dan memahami aturan-aturan apa yang berlaku selama berada di tanah suci. Baik, kita membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mungkin ada hal yang ingin ditanyakan yang kurang jelas dari pemaparan Pak Ustadz Adnan tadi, silahkan open mic atau bisa langsung chat melalui live Zoom yang sedang berlangsung saat ini. Ya. Baik Pak Adnan, kalau misalnya tadi kan ada larangan merokok, Ustaz. Sekarang kan sudah canggih nih teknologinya, bahkan rokoknya itu sudah elektrik atau biasa disebut dengan vape. Nah, kira-kira yang apakah itu juga dilarang walaupun itu merupakan rokok yang elektrik atau bisa dikatakan hanya menggunakan teknologi uap, Ustaz? Silakan. Iya, bagaimana dengan rokok elektrik? Iya. Sesuai dengan yang kami ketahui itu tetap dilarang ya, tetap dilarang karena tadi kita sudah sampaikan bahwa tujuan utama dari pelarangan itu adalah untuk menjaga kualitas ibadahnya itu Masjidil Haram. Jadi tadi juga kita sudah sampaikan bahwa itu kan Masjidil Haram itu ada aroma-aroma khususnya. Ada memang aroma yang sangat khas ketika kita masuk di sana. Maka dilaranglah, muncullah larangan merokok apapun jenisnya. Apakah rokok yang kretek, apakah rokok yang elektrik, itu tetap dilarang. Itu tetap dilarang. Ya, berarti tetap dilarang ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini juga penting kalau kita ingin melihat populasi jemaah kita itu ya ada yang doyan juga ahli hisab ya. Biasa pulang masjid hisab karena memang sudah menjadi kebiasaan saat di Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Agus, ini yang open kamera, silakan Pak Agus. Ya, Ibu Nur Hikmah atau Pak Fadil silakan. Sebelum kita silakan Pak Agus, silakan. Ya, makasih Pak Haji Adnan. Ya. Mungkin saya hanya ini kan sekarang masyarakat kita memang butuh edukasi terhadap haji. Nah, ini sangat bagus lah. Ini bisa menjadi memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Nah, mungkin mudah-mudahan program ini terus berjalan sehingga semakin banyak orang bisa memahami proses-proses dan apa-apa yang menjadi dilarang maupun yang menjadi hal yang harus dilakukan selama di suci. Terima kasih Pak Haji Adnan atas pencerahan dan edukasinya. Saya selalu mengikuti dan ini merupakan
ya casing ulang bagi kita yang bisa menjadi kepada keluarga-keluarga kita semua. Saya rasa bukan pertanyaan, sangat apresiasi terhadap apa yang disampaikan ini, program-program ini, karena tidak semua travel juga melaksanakan seperti ini. Inilah yang harus saya dapatkan banyak hal positif terhadap program-program Tazkiyah. Terima kasih kepada Pak Haji Adnan dan Bapak MC. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Agus ini juga salah satu peserta seminar haji kita yang setiap minggu ikut mengikuti materi kita. Beliau juga sudah merasakan pelayanan Tazkiyah. Beliau sudah berumroh beberapa kali di Tazkiyah Tour. Insya Allah akan segera berangkat haji juga bersama Tazkiyah Tour. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dari Bapak M. Nur juga sama dengan Pak Agus memberikan apresiasi kepada kami beserta tim, bahwasanya pelaksanaan edukasi haji ini merupakan wujud dari komitmen kami sebagai travel haji dan umroh untuk memberikan edukasi dan informasi yang bisa mendukung dan mensukseskan pelaksanaan ibadah Bapak Ibu sekalian, sehingga ini menjadi kebiasaan kami di travel, di kantor kami untuk memberikan edukasi, baik edukasinya itu sifatnya online maupun offline, sehingga apa yang kami sampaikan ini betul-betul menjadikan Bapak Ibu menambah pengetahuan, menambah ilmu, dan bisa berdampak pada kualitas ibadah yang lebih khusyuk dan juga pastinya lebih memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari kita, apatah lagi ketika kita sudah merasakan perjalanan spiritual menuju tanah suci. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah setengah jam, karena kita batasi waktunya hanya 30 menit saja setiap sesinya, sehingga kita akhiri Zoom kita sore hari ini. Insya Allah untuk rekamannya boleh diakses di YouTube dan juga di Facebook Tazkiyah Tour, dan insya Allah juga kami akan kirimkan segera rekamannya ini. Baik, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan oleh Ustadz Adnan sebelum kami tutup sesi seminar haji ini. Silakan Pak Haji Adnan. Ya, jadi kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari Bapak Haji Agus. Kami ucapkan terima kasih Pak atas apresiasinya. Terus Pak Muhammad Nur, terima kasih atas apresiasinya. Dan tadi juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Said bahwa kami akan terus hadir. Nah, kami masih sementara menyusun kurikulum materi manasik hajinya. Nanti insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kalau kurikulum manasik hajinya sudah selesai kami buat, maka nanti itu untuk pertemuan selanjutnya itu juga akan ada manasik online. Nanti kita akan bahas itu secara detail tentang mulai misalnya dari haji itu apa, dari definisi haji sampai kemudian masuk kepada proses fikih pelaksanaan ibadah haji itu. Nanti juga akan ada materi tentang makna spiritual di balik setiap proses itu. Ini masih sementara kami susun kurikulumnya. Kalau mudah-mudahan bisa selesai secepatnya, dan insya Allah secepatnya kita akan melakukan manasik haji secara online itu. Dan ini sesuai dengan komitmen kami di Tazkiyah untuk memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi kepada siapapun yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.